Salam Museum. Museum di hatiku. SD Negeri Lualong Sukun. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada peserta didik dari SD berapa? SD Negeri Lualong Sukun di Museum Islam Samudra Pasai. Jadi hari ini kita datang ke museum yaitu memenuhi undangan dari pihak museum dalam kegiatan belajar bersama di museum. Sebelum itu perkenalkan, nama Bang Zulfikar. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Tahun ini hanya dipilih 30 sekolah pilihan yang berkesempatan belajar di Museum Islam Samudra Pasai. Jadi di Aceh Utara ini lebih daripada 1000 sekolah jumlahnya, tapi tidak semua sekolah itu bisa hadir di sini. Kemudian kita akan mengelilingi semua ruang ataupun semua tampilan tata pamer di bawah museum, di bagian bawahnya. Setelah serangkaian tour kita di bawah itu sudah selesai, kita akan naik ke atas dan di sana nanti kita akan bisa berdiskusi, bisa bermain, dan juga bisa kita menonton video, mereview kembali ingatan kita tentang koleksi-koleksi yang kita lihat di bagian bawah. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang kita sedang masuk ke dalam. Selamat datang kita ucapkan yang sudah memasuki ruang lobi museum, dan dari sinilah kita akan melalui rangkaian kegiatan kita. Ya, dimulai dari sini kita akan melihat tinggalan-tinggalan sejarah zaman dahulu. Ya, dari masa Samudra Pasai merupakan masa paling awal dalam kebudayaan yang ada di Aceh itu. Masa peradaban paling awal, karena sebelum kerajaan Samudra Pasai kita belum ada peradaban yang masih tinggal zaman sekarang, ya. Nggak ada apapun yang bisa kita akses, yang bisa kita lihat tinggalan sejarah sebelum masa Samudra Pasai. Jadi Kabupaten Aceh Utara ataupun Aceh secara umum, dia peradaban terawalnya itu masa Samudra Pasai, masa yang akan kita saksikan beberapa jenis tinggalan yang ada dalam museum. Ya, kemudian nanti ada juga masa setelahnya, yaitu masa Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh itu yang disebut Aceh sekarang itu sebenarnya nama kerajaan, bukan nama yang lain, tapi nama kerajaan. Nama kerajaannya yaitu Kerajaan Islam Aceh Darussalam. Ibu
Nah, sekarang kita akan melihat berbagai aspek, berbagai jenis tinggalan zaman Samudra Pasai. Yang pertama, di bagian sini kita akan melihat yang namanya penanda kubur. Penanda kubur, ya, penanda orang yang telah dikuburkan, yaitu batu nisan. Ya, penanda kubur itu batu nisan. Nah, batu nisan zaman Samudra Pasai ini disebut dengan batu nisan berpahat. Dia bukan batu biasa, tapi batu yang besar, kemudian dipahat sedemikian rupa hingga menghasilkan bentuk seperti ini. Kemudian dekorasinya di dalam batu nisan ini ada namanya inskripsi. Ada namanya inskripsi, yaitu tulisan yang dituliskan di bagian batu nisannya. Dan inskripsi itu bisa dibaca karena dia dituliskan dengan aksara Arab menggunakan kemampuan kaligrafi. Jadi itu dibuat dalam bentuk kaligrafi yang indah. Ada beberapa kata digunakan, kata sulus, kata kupi, kata naski, dan seterusnya. Ya. Jadi di batu nisan itu ada dituliskan biografi ataupun cerita hidup orang yang dimakamkan itu. Jadi dari situ kita bisa mengetahui nama dia siapa, kemudian tahun meninggalnya kapan, dan apa saja yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Itu fungsi daripada inskripsi yang ada di batu nisan tinggalan sejarah zaman Samudra Pasai. Kemudian ada juga dipahatkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, ayat-ayat Al-Quran dipahatkan di batu nisan dalam beberapa penggalan ayat. Yang paling umum itu adalah surat Al-Baqarah ayat 255. Tahu surat apa namanya itu? Ya, ataupun disebut ayat apa? 255 ayat apa namanya? Ayat kursi. Al-Baqarah ayat 255 juga disebut dengan ayat kursi. Tahu ayat kursi gimana bacaannya? Oh, coba sebentar. Allahu la ilaha illa
Semua sudah berhasil mencatat 3? Sudah ya? Namanya, tahun wafat, lama berpuasa, dan lokasi makamnya ya. Itu yang dicatatkan. Sekarang kita akan melihat mata uang yang dikeluarkan oleh sultan-sultan yang namanya kita catat tadi. Jadi sultan-sultan yang namanya kita catat tadi, sebagian daripada mereka itu mengeluarkan mata uang atas nama mereka. Ya, koin-koin itu disebut dengan numismatika, ya, numismatika Samudra Pasai ataupun Sumatera. Ya, ada yang terbuat dari emas dan ada pula yang terbuat dari timah. Ya, semua uang-uang koin zaman Samudra Pasai itu ada tulisannya, tetap ada tulisannya. Makanya kita bisa mengetahui nama sultan yang berkuasa yang mengeluarkan pada waktu itu. Misalnya yang di atas itu tertulis Sultan Al-Adiyah Zainal Abidin Mali Al-Zahir. Jadi penguasa saat itu bernama Zainal Abidin Mali Al-Zahir. Ada yang ada tadi Zainal Abidin? Ada kan? Nah, itu koin beliau. Nah, koin beliau. Dan di bagian bawah itu juga ada sangat banyak jenis-jenis koin lainnya milik daripada sultan-sultan yang lain, termasuk Sultan Abu Yazid, Sultan Dunyawati. Ya, ada juga koin yang terbuat dari timah. Misalnya seperti ini, bisa kita lihat di bagian sebelah kiri itu tertulis Sultan Al-Adiyah, kemudian bagian belakangnya tertulis Muiz Ad-Din, ya, ataupun Sultan Muiz Dunyawati. Ini boleh dicatat, ya, boleh dicatat bagian yang apa dimaksud dengan dirham, apa juga yang dimaksud dengan ke, ya. Batu nisan, ada Taman Para Sultan, ada apa lagi? Replika batu nisan, ada koin, ada keramik, ada juga perhiasan, ya. Perhiasan di Bali Ujung itu zaman Samudra Pasai, ya. Sekarang kita akan memasuki era lain lagi. Samudra Pasai sudah selesai dari abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Sekarang kita mulai dari abad ke-16 dan seterusnya sampai masa kemerdekaan. Sudah siap? Ya.
kepada bapak yang sudah membagikan kue tersebut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dulu semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Amunara dan di sebelah saya ini adalah teman saya. Kami dari perwakilan SD Negeri 2 Lok Sukun, kelas 5A. Kami sangat senang berkunjung ke Museum Islam Samudra Pasai dan kami juga mendapatkan ilmu-ilmu baru seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Zaidan. Saya sekolah di SD Negeri 2 Lok Sukun. Saya perwakilan dari kelas 5B. Saya sekarang sedang berada di Museum Islam Samudra Pasai. Hati saya sangatlah senang, bahagia dapat berkunjung ke Museum Islam Samudra Pasai. Dan ada beberapa orang yang saya kenal dari museum ini. Pertama Bang Zulfikar, Bang Maulana, dan Bang Putra. Saya mendapatkan ilmu baru dari sini seperti melihat dirham dan lain sebagainya. Saya melihat batu nisan yang ada tertulisnya surah-surah Al-Quran seperti Al-Imran, Al-Baqarah, At-Taubah, dan lain sebagainya. Saya juga dapat melihat taman para sultan. Di situ tertulis tempat wafatnya, nama ayahnya, dan nama sultannya. Saya juga dapat melihat seperti keris, pedang, dan alat-alat zaman dahulu seperti alat-alat musik, rapai, gendang, dan lain sebagainya. Saya pun melihat ada seperti kitab-kitab zaman dahulu seperti kitab tasawuf dan kitab apa lagi? Dan kitab lain sebagainya. Saya juga ada masuk ke suatu ruangan yang di situ ada lukisan-lukisan foto Sultan Iskandar Muda dan Sultan Daud Shah, yaitu Sultan Daud Shah itu sultan terakhir dari sebelum merdeka Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pihak museum yang sudah menerima kami di sini, memperkenalkan warisan sejarah Aceh, mulai dari kerajaan, kemudian raja-rajanya, peninggalannya, mulai dari kitab, mulai dari keramik sampai senjata tradisional, musik tradisional, yang menambah wawasan dari anak-anak kami di sini, sehingga anak-anak kami bukan hanya membaca di buku, tapi langsung melihat ke museum ini, sehingga mereka lebih nyata lagi ya. Selama ini belajar hanya melalui buku. Bahkan kalau di buku sekarang seperti hilang tentang kerajaan itu. Ya, kalau dulu mungkin di pembelajaran itu banyak tentang sejarah kerajaan-kerajaan, termasuk kerajaan Aceh. Tetapi di kurikulum baru ini banyak kurikulumnya ini tidak mendalam masalah kerajaan, termasuk peristiwa-peristiwa sejarah yang ada sekarang ini. Jadi ini adalah supaya generasi penerus kita ini bisa tahu kerajaan Aceh ini bagaimana, karena kita berada di Aceh.
jiwa nasional kita, membangkitkan jiwa sebagai generasi. Apa yang harus kita pelajari? Artinya setelah banyak perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita, terutama pahlawan Aceh, sampai Aceh saat ini bisa berdiri seperti ini. Jadi bukan hanya karena duduk-duduk manis. Jadi tugas kalian di sini adalah bagaimana Aceh ini seterusnya jaya, ya. Jadi dengan mengisi kejayaan ini adalah dengan belajar, sehingga di kemudian hari tidak ada lagi orang yang menindas kita, orang yang menjajah kita, ya. Jadi membangkitkan jiwa patriotisme kita di hari ini. Tidak hanya kita lihat bagaimana sejarah Cuk Mutia itu, mungkin kita sekilas-sekilas aja. Hari ini sepertinya kita nyata masuk ke masa lalu. Itu saja dari kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Guru yang telah menyampaikan sedikit apa saja yang telah dirasakan